Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah yang hingga detik ini, hingga saat ini Allah masih mempercayakan kehidupan kepada diri-diri kita. Sehingga di tengah situasi pandemik yang masih belum jelas kapan berakhirnya, Allah berikan kita kesempatan untuk melihat kenyataan, untuk mengambil pelajaran, untuk kemudian dijadikan ibrah, mau'izah bagi kita semua bahwa sesungguhnya siapapun kita hari ini amat sangat dekat dengan kematian. Dan bagi seorang muslim, kematian bukanlah sesuatu yang menakutkan, karena kematian bagi seorang muslim adalah hari istirahat. Yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa al-mayyitu, seorang yang meninggal dunia itu ada dua, ada mustarihun lah wa mustarihun anhu. Ada orang yang diistirahatkan dari kehidupan dunia, dan ada yang dunia diistirahatkan dari perilakunya. Dan bagi seorang muslim saudara, kematian adalah momentum yang sangat menyenangkan, karena dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, Allah yang diyakininya sebagai Rabbul Alamin, Allah yang senantiasa berulang-ulang memanggil hambanya sebagaimana panggilan yang termaktub dalam surat Al-Fajr, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Panggilan ini saudara yang dirahmati Allah, panggilan yang mengukuhkan bahwa kehidupan kita berikutnya adalah surga. Itulah sebabnya hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, bagi orang yang tidak yakin dengan amalnya, bagi orang yang masih bias memandang ke depan tentang pengabdiannya kepada Allah, kematian amat sangat menakutkan. Karena tidak hanya dia akan hidup sendirian di alam kubur, tapi yang lebih menakutkannya lagi adalah datangnya sesuatu yang tidak dipahaminya, tentang kegelapan yang tidak ada ujungnya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah sebabnya mari kita panjatkan puji syukur alhamdulillah
Karena dengan hadirnya kita di masjid ini melaksanakan salat Jumat, mudah-mudahan salat Jumat yang kita lakukan ini menjadi petanda Allah ridha dengan kehidupan kita, Allah ridha dengan apa yang diberikannya kepada kita, dan yang lebih penting lagi, kita ridha kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa Allah curahkan untuk suri teladan kita, Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, wasiat takwa yang khatib sampaikan di dalam kesempatan khutbah siang hari ini terkait dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam Quran surat Al-Kahfi ayat ke-29. Di ayat ini Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradikuha wa iyastaghiitsu yughasu bima'in kalmuhli yashfil wujuh bi'sas syarab wa sa'at murtafaqa." Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pilihan wasiat ini disandarkan kepada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana termaktub di dalam kitab Sahih Muslim dari Abu Darda radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hafidha asra ayatin min suratil kahfi min awwali suratil kahfi usima minad dajjal." Di riwayat yang lain Imam Muslim mengatakan, man hafidha asra ayatin min akhir suratil kahfi. Sementara di dalam riwayat At-Tirmidzi dan Abu Dawud disebutkan khawatimis surah, dan riwayat lain mengatakan man qara'a. Jadi ada dua versi, man hafidha dan man qara'a. Kalau hafidha yang menghafal, kalau qara'a yang membaca. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah memberi jaminan siapa yang bisa memahami baik dengan bacaan maupun hafalan, dan itu menjadi bimbingan di dalam hidupnya menghadapi situasi dan kondisi di akhir zaman, Allah selamatkan dari Dajjal. Itulah sebabnya salah satu yang didawamkan oleh Rasulullah dengan para sahabatnya di hari Jumat adalah baca surat Al-Kahfi. Tinggal pertanyaannya, ada apa dengan Al-Kahfi? Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Kahfi yang khatib sampaikan di awal, Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat ke-29, "Wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Ayat ini saudara yang dirahmati Allah memberikan panduan kepada kita untuk benar-benar memahami al-haq, kebenaran. Benar-benar memahami konsep kebenaran yang Allah kehendaki. Kenapa? Karena kalau kebenaran yang masuk di dalam diri kita adalah kebenaran yang dibentuk, yang dibuat oleh pemikiran manusia, yang dijejalkan oleh informasi manusia, maka bisa jadi kebenaran itu menjauhkan kita dari hak kebenarannya yang datang dari Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita lihat fenomenanya. Hari ini saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, muncul berita tentang pasar muamalah di mana orang belajar bertransaksi menggunakan model zaman Rasulullah, transaksi dengan mata uang atau dengan sesuatu yang bernilai yang bernama dinar dan dirham, itu menjadi kriminal. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kriminalisasi penggunaan dinar dan dirham sejatinya bertentangan dengan undang-undang. Kenapa? Karena dinar dan dirham itu yang mencetak adalah perusahaan negara, PT Antam. Tapi rupanya saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melihat dan menyaksikan ketika produk itu dianggap mengganggu, ketika produk itu dianggap atau sistem itu dianggap mengganggu eksistensi para pengusung riba, maka itu menjadi masalah, menjadi kriminal. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah sebabnya kita bisa menyaksikan banyak di antara orang menjadi bingung bagaimana menggunakan dinar dan dirham, atau dalam tanda kutip menggunakan
sesuatu yang berbasiskan emas. Ikhwati iman fillah rahimakumullah, ini adalah sebuah fenomena. Hari ini Allah perlihatkan kepada kita supaya apa? Supaya sadar, mengukur kebenaran, memahami kebenaran, tidak hanya semata-mata diukur dengan persepsi kemanusiaan, apalagi persepsi orang yang berkuasa. Karena bagi mereka kebenaran adalah yang menopang kekuasaannya. Bagi mereka kebenaran adalah yang menjunjung kekuasaannya. Bagi mereka kebenaran adalah siapapun yang mau meletakkan kepala di bawah kaki-kaki kekuasaannya. Itulah kebenaran menurut mereka. Tapi menurut Allah, wa qulil haq mir rabbikum. Kalau Anda bicara kebenaran hari ini, maka Anda harus menjadikan Rabb, Tuhanmu, sebagai ukuran. Itulah sebabnya Allah katakan faman syaa falyu'min. Kalau ente orang Islam mau beriman, silahkan. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Bahkan kalau ente mau kufur pun, kata Allah, silahkan. Tapi ingat kata Allah Subhanahu wa taala, inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha. Kami sudah menyiapkan sebuah tempat yang disebut saat murtafaqah, tempat istirahat yang paling buruk bagi siapapun orang yang melakukan kezaliman, menjadikan kebenaran Allah sebagai kesalahan, meletakkan kebenaran Allah sebagai sesuatu yang harus ditinggalkan, siapapun Anda. Maka Allah sudah siapkan naron ahata bihim suradiquha, sebuah tempat yang penuh dengan api yang gejolaknya akan mengelilinginya. Wa iyastagisu, jika mereka kehausan, minta tolong untuk mendapatkan air, maka yughasu bima'in kal muhli yashfil wujuh. Allah sudah siapkan minuman-minuman yang panasnya bagaikan panasnya besi-besi yang dihancurkan, yang kalau didekatkan ke muka, mukanya akan terbakar. Lalu bagaimana dengan perutnya kalau minuman itu dimasukkan ke dalam dirinya? Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah pilihan hari ini. Kita semua memiliki pilihan, saudara. Khatib memiliki pilihan. Hadirin yang hadir pun memiliki pilihan. Apakah Anda mau menjadi pengusung kebenaran Allah? Anda menjadi pendukung kebenaran Allah? Anda menjadi pejuang kebenaran Allah? Atau justru Anda yang menjadi pengkhianat Allah? Anda menjadi pengkhianat Rasul? Karena hari ini kita menyaksikan kenapa Islam menjadi dihinakan, kenapa Islam dimarginalkan, kenapa nilai Allah itu direndahkan, karena banyak orang Islam yang merendahkannya. Hanya pertanyaannya, apakah Anda termasuk orang yang merendahkan firman Allah? Itu yang harus dijawab oleh kita masing-masing. Karena siapapun Anda, saudara, tidak bisa mengelak dari ketetapan Allah. Anda dan saya pasti mati. Tinggal berhitung siapa yang duluan mati. Tapi demi Allah, Rasulullah mengatakan kematian bagi orang muslim adalah mustarihun lah, istirahat. Kenapa istirahat, saudara? Anda hari ini mau cari makan tuh susah, saudara. Anda harus keluar rumah. Dalam situasi pandemi begini, banyak orang yang jangankan bisa menyekolahkan anak, mencari sesuap nasi, bertahan untuk besok saja, itu kelimpungan. Jangankan untuk menyekolahkan anak maju di depan hari, untuk bertahan 1 bulan ini dia harus kelimpungan. Bersyukur Anda, bersyukur bapak-bapak, bersyukur saudara-saudara yang hari ini di tabungannya bertumpuk uang. Anda tinggal pencet, datang Grab makanan, datang makanan. Tapi bagi mereka yang harus keluar, saudara, saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali ke pertanyaan kita. Di mana posisi kita? Di mana posisi Anda? Di mana posisi saya? Apakah kita termasuk orang-orang yang tidak sepakat dengan kebenaran Allah, yang menolak kebenaran Allah, yang ikut juga merendahkan kebenaran Allah, atau justru kita yang juga dengan kekuatan, kekuasaan tangan-tangan kita injak-injak firman Allah? Apakah kita termasuk itu?
Jika itu yang ada melingkupi kehidupan kita, maka hari ini kita harus tobat, saudara. Kenapa? Karena hari ini Allah ajarkan kepada kita, "Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum." Katakanlah olehmu Muhammad, sesungguhnya kematian yang engkau sering lari daripadanya, fa innahu mulaqikum. Bukan kamu yang menghampiri kematian, tapi kematianlah yang akan selalu mendatangimu. Tsumma turaduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Kamu nanti akan dibalikan kembali ke alam gaib. Karena kita memang asalnya dari alam gaib. Kita baru menjadi manusia nyata, menjadi makhluk zahir. Itu semenjak tertulis di akta kelahiran kita. Kelahiran, bulan, tanggal, jam sekian. Itu zahirnya kita. Dan zahirnya itu, akta-akta kelahiran kita suatu saat akan terhapus. Karena suatu saat yang tertulis almarhum sudah meninggal pada tahun sekian dan sekian. Jadi zahir kita terbatas, saudara. Maka kalau katakan qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum tsumma turaduna alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Maka pada waktu engkau dibalikan kepada Allah, maka akan diberitakan kepada kalian apa-apa yang pernah dan telah kita lakukan. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Itulah sebabnya hadis sampaikan, hari ini melalui pandemi Allah ajarkan kita, kematian bisa datang kapan saja, saudara. Kemarin kita masih bisa bercakap-cakap di tempat ini, tiba-tiba dengar, oh si fulan sekarang masuk rumah sakit, si fulan besok meninggal. Allahu Akbar. Begitu mudah perjalanan kehidupan seseorang. Dan kita tinggal memilih kapan, atau kita tinggal bertanya sama Allah, ya Allah kapan bagian kita. Tapi demi Allah, saudara yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kita siap dengan kematian, dengan amal-amal soleh kita, maka kita tidak perlu mengkhawatirinya itu semua. Karena hari ini tantangan terbesar dengan datangnya pandemi tidak hanya rusaknya kehidupan ekonomi dan sosial kita, tapi yang lebih parah, rusaknya kehidupan beragama kita. Kalau dulu, saudara, saya menyaksikan orang datang ke masjid bawa sepatu cuma ada di Mekah dan Madinah. Karena saking gedenya. Hari ini di Masjid As-Salam sudah ada orang bawa sandal ke dalam masjid. Ini sesuatu yang menarik dan juga sangat ini memprihatinkan, saudara. Kita datang ke tempatnya Allah sudah tidak yakin dengan kebersihannya. Dan penyakit iman ini, saudara, tidak hanya menimpa kita. Pemerintah Saudi juga seperti itu, sehingga di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram pun dibatasi. Saudara, ini yang paling mengerikan hari ini adalah rusaknya kaidah-kaidah keimanan kita. Karena kita tidak pernah menemukan dalam satu literatur fikih manapun, ente yang mengambil madhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali, tidak ada kita pernah temukan dalam ashabul madhahibi ahli sunnah. Tidak ada, saudara, yang namanya wabah itu menutup masjid menjadi, tidak ada. Yang ada adalah menutup orang luar datang kemari. Tapi hari ini kita dibikin bodoh, dibikin seperti orang yang tidak tahu. Kenapa? Karena giliran orang asing datang dibuka, orang Indonesia masuk ke masjid, orang masjid dibikin halang-halang. Allahu Akbar, ini fenomena. Sebuah fenomena, saudara yang dirahmati Allah, perlu disikapi dengan keimanan. Karena hari ini yang rusak di antara kita adalah keimanan. Sehingga banyak orang yang biasanya itikaf di masjid, habis sholat itikaf sekarang dibatasi. Mohon maaf, masjidnya sebentar lagi tutup. Ayo keluar, ayo keluar. Hari ini masjid kita, saudara, persis seperti, bahkan lebih kalah dari mal-mal yang ada. Karena masjid kita ini sekarang di tempat yang sangat menakutkan. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani min dzikri ayatil hakim. Astaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah,
Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin ikhwati man fillah rahimakumullah, di khutbah kedua mari kita akhiri kebersamaan kita dengan munajat mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya tidak ada suatu kejadian yang menimpa kita kecuali ada qadanya, ada qadarnya, ada ketetapannya. Hadirnya ketetapan yang menyenangkan dan tidak menyenangkan, sesungguhnya di dalam pandangan Islam semuanya tidak ada yang buruk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kekasih kita, teladan kita, telah berucap dalam salah satu hadisnya, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair. Sungguh sangat menarik, ajaib, mengagumkan setiap peristiwa yang menimpa orang beriman, karena semua urusan adalah kebaikan. In asobatu syarrun fasabara, jika Allah hadirkan kepadanya sesuatu yang dianggap buruk oleh pandangan manusia, jika dia bisa bersikap sabar, maka itu adalah kebaikan. Wa in asobatul khair, jika datang kepadanya kebaikan pun lalu fasyakara, dia bersyukur, itu pun kebaikan. Inna amrahu kullahu khair. Sesungguhnya tidak ada yang buruk dengan nasib dan keadaan, tapi yang buruk adalah perilaku kita mensikapi ketetapan Allah. Itulah sebabnya hadirin yang dirahmati Allah, marilah kita jadikan diri kita orang solih, orang-orang yang mampu menjadi pribadi terbaik di dalam mensikapi setiap ketetapan dan ketentuan Allah, menjadi pribadi yang dengannya Allah ridha kepada kita semua. Mudah-mudahan apapun yang telah menimpa, kelapangan maupun kesempitan yang hadir dalam kehidupan kita, menjadi pengukuh keimanan dan keislaman kita, dan yang lebih penting lagi, menjadi jalan yang menghantarkan ridha Allah untuk kita semua. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduka wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na nabu'u laka bi ni'matika alaina wa nabu'u bi dhunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis salah.